Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Yusri dari kelas 12 MIPA 2. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, dan fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Nah, di sini sumber tenaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, energi pasif menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua, energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Komponen selanjutnya yaitu atmosfer, diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, objek merupakan sasaran dalam penginderaan jauh, contohnya hidrosfer atau biosfer. Komponen selanjutnya yaitu sensor. Komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Penggunaan data seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra. Wahana kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Perolehan data dibedakan menjadi dua jenis. 1. Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. 2. Non-spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Unsur-unsur interpretasi. Rona dan warna. Rona tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada suatu citra yang dinyatakan dalam derajat keabuan dan bergantung cuaca. Warna, wujud yang tampak oleh mata berdasarkan jenis spektrum bentuk, mengacu ke bentuk secara umum. Konfigurasi atau garis besar pada wujud suatu objek. Atribut yang jelas mengangkut pada kerangka suatu objek. Ukuran, atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, gradien, dan volume. Pola, berkaitan dengan susunan keruangan objek. Pengulangan bentuk umum sekelompok objek, ciri yang menandai kelompok objek. Bayangan, akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek. Tekstur, ukuran frekuensi perubahan rona pada citra. Letak objek terhadap bentang darat. Asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera. Citra non-foto dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera tetapi menggunakan gelombang elektronik magnetik atau gelombang spektrum elektronik magnetik. Kelebihan penginderaan jauh. Yang pertama, dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga, cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. Yang keempat, peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. Yang kelima, dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu lebih murah. Selanjutnya, kelemahan penginderaan jauh. Terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan dan memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Manfaat penginderaan jauh. Pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain.
Citra penginderaan jauh berperan sangat penting saat ini untuk membantu manusia di berbagai macam bidang seperti bidang meteorologi, hidrologi, geologi, dan atmosfer sampai perencanaan wilayah. Berkembangnya teknologi secara pesat membuat hasil resolusi citra semakin baik dengan biaya yang semakin murah. Sekian video pembelajaran yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.